Halo guys semuanya, jadi kali ini kita akan mempresentasikan tugas UAS kita, tugas UAS PBW, yaitu dengan tema Laundry Go. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Swastika, biasa dipanggil Mang Swas, saya dengan NIM 57. Perkenalkan, saya Ari Parwata dengan NIM 2. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadi Saptra dengan NIM 21. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada di tujuan sistem. Ya, tujuan sistem dari Laundry Go jasa kami ini yaitu yang pertama mengoptimalkan proses operasional laundry secara menyeluruh. Terus yang kedua itu meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data. Yang keempat, mempermudah pelacakan status cucian dan pengelolaan transaksi pelanggan. Selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya, yaitu dari fitur pertama, manajemen customer, itu dirancang untuk mengelola ratusan data pelanggan laundry dengan secara otomatis. Kedua itu ada menginput barang, itu dirancang untuk mencatat setiap barang yang masuk dan keluar laundry agar tidak ada pesanan yang tertukar. Lalu ketiga ada invoice otomatis, yaitu dirancang untuk membuat sistem otomatis menghasilkan invoice dari transaksi. Kemudian ada laporan yang dibuat untuk memantau transaksi, item, pelanggan, dan pendapatan guna evaluasi kinerja laundry secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada jasa dari kami yang kami tawarkan, itu kan ada harga yang kami tawarkan. Itu komponen yang pertama itu analisis kebutuhan dan desain UI, itu bersekitaran dengan biayanya itu 1.500.000. Lalu ada pengembangan modul input barang masuk dan barang keluar, itu estimasi biayanya sekitar 3 juta. Kemudian pengembangan modul manajemen pelanggan, estimasi biayanya sekitar 2 juta. Pengembangan modul pembuatan dan pengelolaan invoice otomatis, biayanya 2 juta. Pengembangan fitur laporan dan dashboard interaktif, estimasi biayanya 2 juta. Kemudian pelatihan pengguna dan pendampingan implementasi awal, itu estimasi biayanya 1 juta. Yang terakhir itu ada uji coba, debugging, dan optimalisasi sistem, itu estimasi biayanya sekitar 1 juta. Jadi dari seluruh total biayanya itu bersekitaran 12.500.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya ada timeline. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, dalam timeline ini akan dibagi per minggu. Yang minggu pertama itu ada tahap pengerjaannya, itu ada kick off meeting dengan klien, pengumpulan dan analisis kebutuhan dari sistem, dan dokumentasi kebutuhan awal. Lalu untuk minggu keduanya itu ada perancangan alur kerja sistem atau flowchart dan IRD, mendesain UI UX antar muka pengguna, dan review desain dengan klien. Untuk minggu ketiga itu ada pengembangan modul manajemen data pelanggan dan pengembangan modul input barang masuk dan barang keluar. Untuk minggu keempat itu ada pengembangan modul invoice otomatis dan pengembangan modul login dan manajemen hak akses pengguna. Lalu untuk minggu kelima itu ada pengembangan laporan dan dashboard interaktif serta mengintegrasikan antar modul sistem. Lalu untuk minggu keenam dan terakhir itu ada uji coba sistem dan debugging, pelatihan pengguna, dan finalisasi pada sistem. Oke, untuk selanjutnya itu ada teknologi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Visual Studio Code, di mana Visual ini difungsikan untuk editor code untuk pengembangan sistem.
dari front end dan back end-nya. Alasannya karena ringan dan mendukung banyak eksistensi dan sangat populer di kalangan developer. Yang kedua itu ada XAMPP dengan fungsinya yaitu local server yang terdiri dari Apache, PHP, dan MySQL. Alasannya karena cocok untuk pengujian lokal dan pengembangan sistem berbasis PHP secara praktis. Yang selanjutnya itu ada HTML dan CSS, di mana dengan fungsi membangun struktur tampilan antarmuka dengan pengguna atau UI-nya, dengan alasan teknologi dasar web yang ringan, fleksibel, dan kompatibel di semua browser. Untuk selanjutnya itu ada JavaScript. Alasan kami memilih JavaScript yaitu untuk membuat sistem interaktif dan user friendly tanpa perlu load halaman. Lalu yang selanjutnya itu ada PHP dengan fungsinya itu bahasa pemrograman server side untuk memproses logika sistem dan koneksi ke database-nya, dengan alasan untuk memudahkan dipelajari oleh banyak pengguna di Indonesia dan cocok untuk sistem skala UMKM. Untuk selanjutnya dan yang terakhir itu ada MySQL. Itu kami gunakan untuk database untuk menyimpan data pelanggan, transaksi, dan laporan dari dan usernya. Alasannya yaitu open source, stabil, dan sangat kompatibel dengan PHP serta XAMPP. Oke, ini juga terdapat kontak dari Laundrygo dan alamatnya ada di Jalan Anggrek nomor 45 sekian-sekian dengan nomor sekian-sekian. Ayo kerjasama dengan kami. Thank you. Oke, sekian presentasi PPT dari kami. Selanjutnya kita lanjut ke demonstrasi. Sini saya akan melakukan implementasi hasil dari coding yang saya dan kelompok buat. Nah, di sini ada pertama yaitu halaman login. Di sini bisa memasukkan username-nya. Jika salah memasukkan username, maka akan ada tulisan pemberitahuan. Kita coba untuk salahnya. Kita login. Nah, maka nama pengguna tidak ditemukan karena username dan kata sandi tidak terdaftar. Oke, kita menggunakan username yang bisa digunakan, itu user password Di sini halaman dashboard terdapat ada dari jumlah karyawannya ada 5, ada total order 5 sesuai dengan yang ini, ada jumlah paket yang tersedia ada 3 paket. Selanjutnya kita akan membuat order baru ya, order baru. Nah, masuk di sini kita akan diminta 2 pilihan, ada paket turbo dan paket reguler. Di sini kita menggunakan paket turbo. Nah, di sini dengan nama pelanggan kita pakai berat 5. Tanggal $30. Dan oke, kita beri keterangan dan kita memberikan tanggal selesainya. Itu tanggal 30 di jam 3.
Oke, di sini kita akan lakukan pesan. Dan kembali ke dashboard. Nah, itu udah di nomor 6. Dengan nomor order, tanggal order, dan nama pelanggan, jenis paket, waktu kerja yaitu udah 3 jam, dan beratnya itu 5 kilo. Di sini kita akan melakukan lihat detailnya, bisa. Oke, ini detail dari order yang tadi. Kita bisa melakukan pembayaran. Masukkan service. Bayar. Dan pembayaran berhasil. Kita oke, pasti akan kembali ke dashboard. Oke, ini akan masuk ke riwayat transaksi dia. Di sini kita bisa lihat detailnya. Itu bisa lakukan cetak. Nah, ini dari struk pembayaran invoice ya. Oke. Habis itu di sini selanjutnya ada manage karyawan. Di sini ada 5 karyawan. Kita bisa menambahkan, misalkan kita menambahkan. Nah, di sini masuk dia, bisa juga diedit. Kita rubah misalnya username-nya ditambahkan misalnya 12 edit. Nah, data karyawan berhasil terbarui. Ya, ini username sudah terubah. Habis itu bisa juga dihapus. Nah, nama karyawannya sudah hilang jadinya. Habis itu selanjutnya ada daftar paket. Nah, di sini ada 2 pilihan juga, paket turbo dan paket reguler. Kita lihat di paket turbo. Nah, di sini juga udah ada daftar orderan, ada 2. Jika kita mau nambahkan bisa klik ini. Jika misalnya ini daftar orderannya banyak, dan untuk melihat untuk menambahnya itu tidak perlu scroll, pencet ini. Tambah ini akan otomatis ke tambah paket baru. Sini bisa kita masukkan nama paket 7 1 basis 3 channel. Nah, masuk ini kita juga bisa edit dan bisa hapus juga. Nah, di daftar paket juga ada paket reguler. Di sini juga sama seperti paket turbo. Kembali ke dashboard, bisa kita tekan tombol logo. Nah, di sini juga bisa melakukan logout yaitu pada admin. Di logout, keadaan ada pop up yaitu keluar dari akun ini. Apakah Anda yakin? Kalau yakin bisa ya logout, atau kalau tidak yakin yaitu batal. Nah, kembali ke login lagi. Mungkin segitu aja dari implementasi
code yang kelompok kami buat. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon minta maaf. Jadi sekian, terima kasih.